Ramadhanu tajalla wa batasama Tubalil abdi idza tanama Ramadhanu tajalla wa batasama Tubalil abdi idza tanama Arda ma'allahu bimaltazama Tubalin nafsi bitaqwaha. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur, kita dapat dilimpahkan lebih oleh Allah nikmat kepada kita. Tadi syair yang saya bacakan, atau mungkin terkenal selawat yang kita bacakan, bahwa Ramadan telah tiba dan tersenyum bagi insan orang yang dapat menjarahinya. Kemudian Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita semua pasti akan merindukan bulan ini. Padahal syair yang saya bacakan tadi, mungkin kita mendengarnya baru tahun lalu. Sudah tahun lalu. Bahkan kita rasakan bahwa mungkin syair ini nggak lama, tidak lama kita dengar. Bahwa Ramadan ini cepat, tahun ini cepat berlalu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa menjarahinya seperti kita yang merasakan saat ini. Pada bulan Ramadan yang berkah ini, banyak dari kita yang lalai akan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya yaitu makan sahur. Banyak pada makan sahur ini banyak keberkahan dan kelebihan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena pada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam, tentunya Allah tidak akan memberikan kewajiban tersebut tanpa ada keutamaannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh, yaitu makan sahur. Pada makan sahur ini sebenarnya banyak keberkahan-keberkahan yang kita ketahui pada dasarnya. Akan tetapi banyak umat muslim pada saat ini menyepelekan hal tersebut. Karena pada saat bulan suci Ramadan banyak amalan-amalan yang ditingkatkan demi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disepelekan, bahkan ditinggalkan. Padahal hal-hal yang kecil yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan itu memiliki keutamaan dan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi amalan kita kelak di akhirat nanti. Pahala yang didapatkan, ganjaran yang didapatkan itu bukan dihitung dari seberapa besar, seberapa kecil, akan tetapi itu berefek untuk diri kita dan juga kehidupan kita pada saat berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahuru fa inna fis sahuri barakat." Yang artinya bersahurlah karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya
yang berjudul Itoful Islam bil Khususiyatis Siyam. Dalam hadis tersebut mengandung beberapa makna, yaitu yang pertama, keberkahan dalam sahur, keberkahan yang terdapat di dunia dan di akhirat. Adapun keberkahan yang di dunia ialah kita mendapatkan tenaga yang lebih dan prima ketika kita berpuasa. Karena pada sahur menyimpan tenaga yang disiapkan untuk berpuasa hingga petang nanti. Kemudian keberkahan di akhirat, kita mendapatkan pahala yang insya Allah ganjarannya Allah balas dengan semua kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat. Setelah kita ketahui bersama keberkahan dan keutamaan sahur, maka Rasulullah SAW tidak lupa menganjurkan waktu sahur. Yang pertama, anjuran waktu sahur, yaitu dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengakhiri waktu sahur. Karena kita ketahui waktu sahur dari sepertiga malam hingga sebelum atau menjelang azan subuh. Anjuran ini bertujuan agar kita memiliki stamina yang prima ketika saat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur," yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Kemudian anjuran yang kedua yaitu makan walaupun kenyang pada saat sahur. Artinya kita dianjurkan untuk sahur walaupun dalam keadaan kenyang ataupun dalam keadaan tidak lapar. Karena ini menjadi manfaat bagi kita dalam mendapatkan ganjaran ataupun pahala sunnah dari Rasulullah SAW. Anjuran yang ketiga, jangan terlalu kenyang dalam sahur. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kenyang mengundang atau menumbuhkan syahwat, sehingga syahwat mengundang setan agar kita bermaksiat. Marilah kita melaksanakan puasa ini dengan sebanyak-banyaknya amalan, dengan bersahur di waktu atau di akhir waktu sahur, dan juga anjuran-anjuran yang telah Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para pemirsa Primago TV Channel dan juga bermanfaat bagi saya sendiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.